Saya datang ke gedung Inside, studio Inside ini di bawah tanggung jawab manajemen Inside untuk melindungi keselamatan dan kesehatan saya. Supaya saya tidak terkena dampak dua hal yang jangan sampai terjadi gara-gara saya hadir di sini yang menjadi tanggung jawab Inside. Dari hasil penilaian yang kami lakukan, maka kami dapat menyimpulkan bahwa di Kalimantan Barat ini perhatian perusahaan terhadap K3 umumnya relatif baik. Tahun kemarin itu ada satu berita yang sangat menarik. Satu korban kecelakaan kerja, dia itu seorang seleb TikTok, Pak. Cukup terkenal dengan punya followers yang banyak. Dia bekerja di salah satu perusahaan berat juga, meninggal karena kebakaran di perusahaan kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Wati Susilawati akan menemani Sobat Insight dimanapun berada. Kali ini kita akan kedatangan tamu dan kita akan bahas masalah persoalan keselamatan dan kesehatan para pekerja. Kita tahu setiap tanggal 12 Januari dan 12 Februari kita selalu memperingati hari atau bulan keselamatan dan kesehatan K3 nasional. Sudah ada tamu spesial yang paham sekali soal ini. Beliau adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Barat, Pak Manto. Selamat datang, Pak. Tema bulan K3 tahun ini adalah terwujudnya pekerjaan yang layak, berbudaya K3 guna mendukung kelangsungan usaha di setiap tempat kerja. Nah, pertanyaannya adalah, apakah semua pekerja tahu persoalan ini dan apakah perusahaan sudah melakukan kewajibannya dalam memberikan keselamatan dan kesehatan kepada pekerjanya? Kita akan bahas dalam segmen kali ini. Pak, kita kembali ke program K3 yang sangat digaungkan nasional. Tapi faktanya di Kalimantan sendiri belum familiar dengan apa itu K3. Mungkin bisa dijelaskan, Pak, apa itu K3? Ya. Baik, selamat pagi, salam sejahtera untuk para pemirsa Insight. K3 sesungguhnya kalau secara luas di kalangan masyarakat mungkin belum banyak yang kenal, tapi di lingkungan perusahaan kami meyakini pasti sudah tersosialisasi dengan baik dan para karyawan buruh khususnya well informed mengenai ini, karena kami mewajibkan setiap perusahaan yang ada di Kalimantan Barat ini untuk menerapkan apa yang kami sebut dengan budaya K3, budaya keselamatan dan kesehatan kerja. Dan ini ada regulasinya yang mewajibkan untuk itu. Regulasi mulai dari undang-undang sampai ke peraturan Menteri Tenaga Kerja. Dan apabila perusahaan tidak mematuhi regulasi ini, kami akan memberikan sanksi. Maka mau tidak mau, semua perusahaan mesti well informed mengenai ini. Hanya saja memang belum banyak terjangkau ke masyarakat luas dalam konteks mereka bukan merupakan bagian dari komunitas serikat pekerja atau serikat buruh di perusahaan. Kita tahu bahwa banyak sektor informal yang mempekerjakan tenaga kerja pun bahkan belum well informed mengenai K3 ini. Oke. Pastinya kalau kita bicara bulan K3, pastinya selain tema, pastinya pemerintah punya pesan atau misi di balik tema untuk tahun ini. Kira-kira Pak, untuk tema ketika itu kita sinergiskan antara program nasional dan program Kalimantan Barat, apa kira-kira pesan yang sinergis yang ingin disampaikan untuk para pekerja di Kalimantan Barat? Pesannya sesungguhnya sangat filosofis, bahwa kita mesti menjaga karyawan kita, pekerja kita, termasuk diri kita sendiri dan orang yang berkunjung ke tempat kita sebagai bagian seolah-olah seperti keluarga kita sendiri. Kita mesti sangat proteksionis dengan mereka, kita sangat proteksionis dengan keluarga kita, dan ini perlu kita budayakan. Kita tidak boleh abai
dengan diri kita sendiri maupun dengan orang lain untuk urusan keselamatan dan kesehatan kerja. Oke, Pak, seberapa penting sih sebuah perusahaan atau corporate menerapkan nilai-nilai ini? Karena kita tahu bahwa jika kita bicara mengenai corporate atau perusahaan yang sudah established, maksudnya sudah yang profesional di bidangnya, is okay. Mungkin tidak terlalu bermasalah dengan program K3 ini. Tapi bagaimana dengan perusahaan-perusahaan yang baru membangun, yang memang 1, 2, 3 hal terlupakan dari keselamatan dan kesehatan ini? Sesungguhnya kalau manajemen perusahaan menyadari bahwa keselamatan dan kesehatan kerja ini sangat penting bagi perusahaan, maka mau tidak mau dia, tanpa adanya regulasi yang mewajibkannya pun dia harus menerapkan. Kita tahu bahwa aspek dalam K3 ini tujuannya adalah untuk melindungi orang dan barang. Itu singkatnya seperti itu. Melindungi orang, baik orang individu kita sendiri, apapun jabatannya, baik pimpinan yang tertinggi di perusahaan sampai ke level yang terbawah pun mesti melindungi dirinya sendiri dulu. Setelah itu dia melindungi orang lain, karyawan lain atau pengunjung atau orang lain yang kebetulan datang ke tempatnya. Saya datang ke gedung Insight, studio Insight ini di bawah tanggung jawab manajemen Insight untuk melindungi keselamatan dan kesehatan saya. Supaya saya tidak terkena dampak dua hal yang jangan sampai terjadi gara-gara saya hadir di sini yang menjadi tanggung jawab Insight. Ini sekaligus pengarahan untuk Insight jadinya. Siap. Yang pertama, Insight harus menjamin bahwa saya tidak mengalami kecelakaan kerja di sini. Artinya semua perangkatnya, peralatannya, semua sistem yang dipakai di sini, tata cara kerjanya mesti mengutamakan aspek keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kedua, Insight juga berkewajiban untuk melindungi saya dari penyakit akibat kerja. Kalau tadi aspeknya adalah keselamatan kerja itu lebih bernuansa ke kecelakaan kerja, melindungi saya supaya tidak terjadi kecelakaan kerja selama saya berada di lingkungan perusahaan ini. Kalau melindungi saya dari aspek penyakit akibat kerja, ini tidak langsung kelihatan dampaknya itu. Biasanya dampak jangka panjang berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Wajib melindungi saya meskipun saya bukan karyawan, hanya pengunjung di sini. Nah, apalagi kepada karyawan yang sudah setiap hari berinteraksi di perusahaan ini, harus wajib untuk dilindungi. Saya sepintas ketika datang ke sini melihat kalau aspek keselamatan kerja tidak ada hal-hal yang membahayakan di sini. Tapi patut untuk kita antisipasi karakteristik pekerjaan seperti di Insight yang penuh dengan penggunaan teknologi informatika ini adalah dampak yang disebut dengan penyakit akibat kerja. Berdasarkan laporan yang masuk ke saya setiap minggu, saya terima laporan hasil pemeriksaan dari UPT kami, UPT Kesehatan Kerja. Saya menerima laporan selalu ada saja perusahaan yang karyawannya itu menderita penyakit akibat kerja. Dan dari sekian banyak jenis penyakitnya, salah satunya adalah berkurangnya tingkat penglihatan. Lebih cepat dari yang seharusnya. Kalau secara alami penglihatan kita itu memang menurun kualitasnya. Tapi dia penurunannya ini lebih cepat gara-gara kita itu berinteraksi dengan peralatan misalnya laptop, komputer dan sebagainya. Atau ada lampu berbasis LED gitu yang nembak mata kita, itu menyebabkan daya penglihatan kita jadi lebih cepat menurun ketimbang seharusnya. Nah, ini penyakit akibat kerja yang tidak terdeteksi dan kami terus sosialisasikan ke berbagai perusahaan untuk antisipasi yang seperti ini. Dan kami memeriksa mereka, karyawan-karyawannya secara reguler meskipun ini dilakukan secara acak. Karena keterbatasan personil kami untuk menjangkau ke seluruh Kalimantan Barat. 3.000 lebih perusahaan di Kalimantan Barat yang harus kami jangkau setiap tahun. Dengan jumlah yang seperti itu, bayangkan kalau seandainya satu hari satu perusahaan, mau berapa puluh tahun baru nyampe ke perusahaan itu lagi. Menarik Pak ya. Kalau kita tarik tadi, Bapak menyinggung mengenai para pekerja di Kalimantan Barat. Saya ingin melihat sejauh mana sih perusahaan atau pola para pekerjanya Pak
terkait, kalau kita kaitkan dengan keselamatan dan kesehatan, kalau di Kalimantan Barat ini, pola perusahaannya apakah sudah maksimal menerapkan K3 ini, atau memang ada 1-2 PR yang memang harus diselesaikan mereka? Nah, ya, untuk dimensi ini, saya ingin informasikan bahwa bulan K3 itu diperingati setiap setahun sekali. Ya. Mulai 12 Januari sampai 12 Februari, termasuk tahun ini. Selama rentang waktu itu, kami melakukan penilaian yang lebih intensif ke perusahaan-perusahaan. Ini menjadi bagian dari kegiatan bulan K3. Dari hasil penilaian yang kami lakukan, maka kami dapat menyimpulkan bahwa di Kalimantan Barat ini, perhatian perusahaan terhadap K3 umumnya relatif baik. Terutama kalau perusahaan besar. Mereka menjaga sekali nama baik perusahaannya, dan mereka selalu antusias setiap tahun untuk berkompetisi memenangkan penghargaan yang disebut dengan Zero Accident. Penghargaan Zero Accident itu baru bisa mereka dapatkan apabila mereka 0 kecelakaan kerja selama 3 tahun berturut-turut. Dan ini tidak mudah. Menjaga kecelakaan kerja tidak terjadi di sebuah perusahaan, apalagi perusahaannya itu besar, karyawannya ribuan orang, sangat kompleks. Betul-betul di-manage dengan baik baru dapat mencapai itu. Dan tahun ini ada puluhan perusahaan yang mengikuti kompetisi ini. Mereka rata-rata memang sudah memenuhi persyaratan teknis maupun administratif, termasuk ketika kita verifikasi faktual di lapangan. Tapi biasanya persyaratan-persyaratan, meskipun secara faktual di lapangan dia sebenarnya sudah memenuhi persyaratan, masih banyak perusahaan yang tidak mampu memenuhi persyaratan administratifnya. Misalnya, banyak perusahaan di Kalimantan Barat, di Singkawang, di Bengkayang yang saya deteksi ini, termasuk di Kota Pontianak, yang selama lebih dari 3 tahun, bahkan rentang waktu 5 tahun pun zero accident. Tapi ketika kita ingin ikutkan dia dalam kompetisi, mereka harus membuktikan bahwa karyawannya itu telah bekerja 1 hari selama sekian jam, dan itu dibuktikan dengan fingerprint misalnya. Nah, mereka secara administratif dia tidak memiliki eviden-eviden itu. Baik itu tanda tangan manual yang pakai tanda tangan atau fingerprint yang ada rekapnya baik dilakukan oleh IT atau sistem mesin fingerprint, mereka tidak punya, maka tidak memenuhi syaratnya. Ada juga yang persyaratan-persyaratan administratif lain juga, soal manajemen, bagaimana mereka sistem lemburnya, itu juga seringkali mereka tidak dokumentasikan, maka dia tidak memenuhi syarat. Meskipun tadi secara faktual seharusnya dia memenuhi syarat. Alhamdulillah, mudah-mudahanlah di dalam tahun ini ya kita ada, target saya minimal 25 perusahaan dapat penghargaan Zero Accident. Dan ini akan kita ajukan ke tingkat pusat. Pastinya sudah ada sosialisasi Pak ya, sudah ada pemberitahuan mengenai apa sih yang dibutuhkan suatu perusahaan agar mereka layak disebut, baik itu administrasinya lengkap, zero accident, seperti itu. Nah, kalau kita lihat tipe-tipe perusahaan di Kalimantan Barat ini kan lebih mereka zero accident, tapi mereka tidak lengkap secara administrasi. Sebenarnya seperti apa sih Pak administrasi dalam sebuah perusahaan agar mereka disebut perusahaan yang profesional seperti itu? Entry point-nya ada 1 untuk tertib administrasi mereka menerapkan manajemen K3 ini. Bahasa kerennya itu SMK3, Sistem Manajemen K3. Bukan sekolah ini Pak ya? Bukan sekolah ya, SMK3 itu. Intinya, kuncinya, entry point-nya 1, yaitu mereka memiliki yang disebut dengan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau P2K3. Itu ada SK-nya. SK-nya saya yang tanda tangan. Jadi tiap perusahaan itu mesti punya panitia, ada tim di perusahaannya yang bertanggung jawab untuk urusan K3 di perusahaannya. Di situ juga ada tim tanggap darurat, juga merupakan bagian dari manajemen K3 di perusahaan. Nah, mereka ini harus bekerja teradministrasi dengan baik,
Nah, salah satu kerjaan itu tadi melengkapi administrasinya dengan membuat laporan secara disiplin. Dia kewajibannya membuat laporan misalnya soal absensi, soal kecelakaan kerja, soal bagaimana mereka mengingatkan karyawannya supaya tidak terjadi kecelakaan kerja umpamanya. Itu merupakan bagian yang harus ada di perusahaan. Nah, ada perusahaan yang tidak memiliki SKP 2K3, tidak mengajukan ke kami misalnya, ini kami angkat dia ke pengadilan. Sampai pengadilan juga Pak ya? Iya, tahun lalu 10 perusahaan kami jadi sudah divonis oleh pengadilan. Tahun ini 2023 ini udah ada 1 perusahaan divonis gara-gara dia tidak membentuk tim P2K3. Padahal sebenarnya persoalan simpel Pak ya, tapi nyawa manusia dipertaruhkan di situ. Masalahnya simpel, tapi di situ ada nilai yang sangat penting, yaitu nyawa manusia. Iya. Apakah ini juga bagian dari program Disnaker Trans untuk pemaksimalan program yang ada, dan bagaimana sih setiap tahun selalu ada progres Pak ya? Progres untuk setidaknya bisa dari ratusan perusahaan adalah setidaknya yang bisa dianggap layak dengan progresnya kayak itu. Selain itu ada tidak program dari dinas tenaga kerja sendiri untuk membuat para pemilik perusahaan pastinya Pak ya, untuk bisa mengikuti aturan yang sudah ditetapkan agar K3 ini bisa berjalan dengan baik? Tentu ada. Ini menjadi program wajib kami, khususnya di bidang pengawasan ketenaga kerjaan ya. Bagian yang esensial dari kegiatan ini pertama adalah apa yang kami sebut dengan pembinaan. Pembinaan ini kami lakukan di bagian awal dari pembinaan itu sesuai isinya sosialisasi. Sosialisasi tentang regulasi dan kewajiban untuk membudayakan K3 di perusahaan masing-masing. Apabila kegiatan pembinaan ini sudah menyentuh perusahaan-perusahaan, maka tahap berikutnya kami akan memonitor sampai sejauh mana hasil pembinaan ini diterapkan oleh perusahaan. Kami mewajibkan setiap 1 orang pengawas ketenaga kerjaan minimal mengunjungi 5 perusahaan setiap bulan untuk memonitor itu semua, untuk mempelototi penerapan K3 di perusahaan-perusahaan. Dan apabila pengawas ketenaga kerjaan kami menemukan ada perusahaan yang tidak patuh, dia harus membuat apa yang disebut dengan nota pemeriksaan. Itu merupakan peringatan bagi mereka. Di dalam nota pemeriksaan itu tercantum apa saja yang mereka harus lakukan, perusahaan-perusahaan itu, dan diberi waktu selama 2 minggu untuk menindaklanjuti hasil atau nota pemeriksaan kami itu. Kalau tidak digubris dalam 2 minggu, kami akan keluarkan nota pemeriksaan 2 dan diberikan waktu 2 minggu lagi untuk meresponnya, untuk menindaklanjutinya hingga tuntas. Kalau seandainya tidak terpenuhi juga, itu baru kami finalkan nanti ke pengadilan. Nah, disitulah nanti pengadilan akan memprosesnya, yang bisa berujung pada vonis dari hakim untuk menjatuhkan sanksi denda atau kurungan atau sanksi pidana kepada perusahaan. Oke, Pak, kalau kita makin ke sini kita akan bicara mengenai the real fakta yang ada di lapangan mengenai kasus-kasus keselamatan para pekerja ini. Kalau kita telisik lagi, ada tahun kemarin itu ada satu berita yang sangat menarik. Satu korban kecelakaan kerja, dia itu seorang seleb TikTok Pak, cukup terkenal dengan punya followers yang banyak. Dia bekerja di salah satu perusahaan berat juga, meninggal karena kebakaran di perusahaan kerjanya, seperti itu. Nah, kalau kita tarik lagi nih Pak ke Kalimantan Barat, agar mencegah kecelakaan kerja maupun yang tidak menimbulkan korban hingga bisa menimbulkan korban. Kira-kira apa yang harus yang diperlukan sebuah perusahaan agar ketika kecelakaan yang tidak diharapkan itu terjadi, perusahaan bisa sigap, setidaknya bisa meminimalisir terjadi korban. Ya, ada 3 komponen utama yang menjadi perhatian kita agar kecelakaan dan
penyakit akibat kerja ini tidak terjadi di perusahaan. Yang pertama, komponen yang paling penting adalah komponen manusianya. Ya. Yang kedua itu komponen peralatan dan mesin yang ada ya atau yang dipergunakan. Ini sangat spesifik tergantung bidang usaha dari perusahaan itu. Tapi yang universal adalah manajemennya. Tadi di segmen 1 saya banyak bicara soal manajemennya, termasuk bagaimana kita mengantisipasinya melalui penyiapan tim P2K3 tadi. Ini soal manajemen, soal bagaimana mengelolanya, mengantisipasinya dengan segala regulasinya di perusahaan ini secara internal. Tapi dua faktor yang lain, saya mungkin tidak bahas soal faktor alatnya ya, karena itu sangat spesifik sekali. Ada peralatan yang berisiko tinggi, ada yang peralatan tidak berisiko tinggi. Saya fokus ke manusianya. Soal manusianya ini ada dua kelompok besar. Ada yang saya sebut dengan kelompok manajemen. Ini level pimpinan-pimpinan perusahaan, baik itu manajer sampai ke direksi. Sampai sejauh mana mereka itu concern terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Ada saja mereka yang tidak terlalu hirau dengan urusan keselamatan dan kesehatan kerja. Di benak mereka yang ada hanya produksi, profit. Ini tipe manajemen yang seperti ini. Cuan. Iya, ini yang mesti kami ingatkan. Sejak tahun 2022 yang lalu kami sudah memprogramkan pelatihan untuk mereka. Ada pelatihan sertifikasi manajemen sumber daya manusia. Dan itu sertifikatnya dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi di Jakarta. Mereka harus benar-benar jadi format sedemikian rupa agar tipe-tipe orang yang hanya mementingkan soal profit belaka bagi perusahaan tanpa menghiraukan keselamatan dan kesehatan kerja salah satunya, tanpa menghiraukan hak-hak karyawannya, tanpa menghiraukan unsur manusiawi dari karyawannya, itu harus di blacklist dan tidak boleh ditempatkan di tempat yang strategis seperti itu. Ini di level manajemennya. Sumber daya manusia yang lain yang tidak kalah pentingnya adalah di level pekerjanya. Di level pekerjanya ini juga perlu untuk selalu diingatkan, dimotivasi ulang setiap hari. Yang kadang-kadang seiring dengan kebiasaan kerjanya dia menjadi abai. Ada memang karyawan yang tipe pembangkang. Setiap ada kebijakan baru, misalnya disuruh pakai masker, dia selalu membangkang. Disuruh pakai helm, dia selalu membangkang. Itu sejak awal sudah seperti itu ada. Dan itu harus coercive power memaksanya. Bila perlu dipecat yang kayak gitu. Karena itu membahayakan dia dan membahayakan orang lain. Orang lain Pak ya. Nah, tapi ada juga yang bukan tipe pembangkang, tapi lalai hanya karena faktor kebiasaan. Hal-hal detail yang tiap hari kita alami. Misalnya begini, ini contoh real ya. Beberapa tahun yang lalu di Pelindo ada kecelakaan kerja dari seorang karyawan yang kerjaannya sebenarnya hanya menambatkan tali ke tempat-tempatan kapal itu. Itu kan pekerjaan simple. Dia merasa bahwa tiap hari hanya tinggal dililitkan sedikit ke jam mata pun dia bisa melakukannya. Saking lihainya dia menjadi abai dengan aspek keselamatan. Nah, tanpa diduga akhirnya mengalami kecelakaan. Yang seperti ini juga, ini menjadi tanggung jawab dari panitia P2K3 itu. Makanya setiap hari seharusnya perusahaan itu ada sesi sebelum dia bekerja itu sesi berdoa, sesi briefing, mengingatkan kembali. Baik itu ada hal-hal baru yang diarahkan oleh pimpinan atau memang hal-hal rutin terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja ini. Nah, ini faktor yang menurut saya menjadi penyebab kita bisa lalai sehingga menimbulkan kecelakaan kerja tadi meskipun semua tidak menginginkan. Kasus yang lain juga kecelakaan kerja di Kalimantan Barat. Misalnya soal peralatan, pernah terjadi di Transmart, ada kren
eh, yang sebetulnya itu menjadi peralatan kerja mereka, kerennya lalu patah, tumbang, jatuh, menimbulkan kecelakaan kerja ke karyawannya. Nah, setiap peralatan kerja itu wajib untuk kami periksa, wajib diperiksa oleh tenaga yang ahli di bidang itu. Pengawas ketenaga kerjaan kami mungkin tidak ahli di semua bidang dengan mesin-mesin yang rumit, semua jenis pekerjaan. Tapi ada perusahaan profesional yang tahu cara memeriksa peralatan, tahu cara memeriksa lift, eskavator, genset, kren, atau bulldozer misalnya seperti itu. Itu setiap tahun harus ada hasil uji riksanya, pengujian dan pemeriksaan yang membuktikan bahwa peralatan itu layak digunakan, bahwa lift di hotel ini layak digunakan untuk di tahun itu. Itu ada, dan dokumennya harus kita sahkan dan harus diketahui oleh kepala dinas. Nah, ini kalau khusus untuk peralatan baru yang baru datang terinstal, meskipun itu misalnya lift yang baru dipasang, di perspektif kami di Dinas Ketenagakerjaan itu masih diharamkan untuk digunakan sebelum kami keluarkan surat yang menyatakan bahwa Layak, Pak, ya? dia itu layak untuk digunakan. Layak digunakan. Meskipun Layak itu fungsi. barang atau baru. Meskipun baru, dia harus uji layak fungsi dulu. Oke, mungkin kita tadi itu beberapa fakta, Pak, ya. Tapi kita tidak bisa memunafikan ada beberapa perusahaan yang masih nakal dengan abai terhadap masalah keselamatan dan kesehatan para pekerjanya. Menurut apa sih sebenarnya yang sangat penting bagi sebuah perusahaan atau pengembang lah, itu pengembang mall, pengembang hotel atau gedung public area space yang penting untuk ditekankan ketika mereka baru membuka area usaha mereka seperti itu, agar masalah kecelakaan ini tidak terjadi, meskipun itu simpel, Pak, ya, dan itu menjadi abai, Pak, pada akhirnya. Yang perlu kita tekankan adalah bahwa di benak kita setiap hari yang kita lakukan adalah kita ini menjaga diri kita, menjaga keselamatan kita, menjaga kesehatan kita. Dalam konteks yang lebih luas, keluarga kita, lebih luas lagi sesama pekerja, sesama karyawan di lingkungan kerja kita. Kalau kita menganggap bahwa sesama karyawan ini kita wajib kita lindungi, maka terlepas dari apapun jabatan kita bertanggung jawab untuk melindungi keselamatan dan kesehatan kawan-kawan yang sesama kita, mitra interaksi kita setiap hari. Dalam konteks inilah menjadi penting penyadaran yang setiap hari sehingga mencapai ke level yang disebut dengan membudaya tadi. Termasuk misalnya kalau kita sekarang ini mesti membudaya begitu pakai sepeda motor, helm. Memang kita bisa lupa, tapi intensitas lupanya itu mesti semakin hari semakin dieliminir, dan kita mesti memiliki metode sendiri untuk menghindari kealpaan itu. Meskipun sudah terbiasa. Oke, apakah ini salah satu bentuk pengawasan dari pemerintah atau dinas terkait, termasuk dinas Bapak? Saya lebih cenderung untuk mengatakan metode ini adalah metode pengawasan atas diri sendiri masing-masing. Kalau kita tarik yang lebih luas, Pak, bagaimana pengawasan dari pemerintah terkait agar perusahaan itu tetap dalam jalurnya? Ya, tentu kami mengawasi melalui tadi pengawas ketenagakerjaan kami yang mereka setiap 1 bulan minimal 5 perusahaan diawasinya. Selain itu kami memanfaatkan serikat buruh, serikat pekerja yang ada di perusahaan-perusahaan untuk menjadi perpanjangan mata dan telinga kami. Oh, jadi melibatkan mereka juga, Pak, ya? Tentu, mereka lah yang mengadu ke kami membuka pengaduan hotline 24 jam, ada namanya aplikasi Sudahi, di situ ada nomor WA, ada nomor telepon, bisa melalui teks, melalui telepon untuk mengadukan setiap kejadian yang terkait dengan masalah-masalah ketenagakerjaan, baik itu soal kecelakaan kerja maupun hal-hal lain yang berhubungan dengan pekerja. Oke, tadi kalau kita lihat beberapa
kasus sudah disampaikan Pak Manto tadi. Ada satu kasus lagi Pak sebelum kita tutup. Ini satu kasus yang menggelitik para media ketika kejadian itu. Jadi ada satu perusahaan di Bengkayang, perkebunan kalau nggak salah, dia itu disanksi pengadilan karena tidak berkala dalam memeriksa kesehatan pegawainya seperti itu. Dan mereka lalai dalam membentuk panitia pembina keselamatan dan kesehatan para pekerjanya. Pak, bagaimana dinas terkait bisa menjamin tidak ada lagi perusahaan seperti di Bengkayang itu yang abai terhadap masalah kesehatan pekerjanya, atau bahkan lebih lanjut lagi abai terhadap keselamatan yang pada akhirnya meskipun tidak ada kejadian, tapi ke depan kita tidak bisa menjamin bahwa tidak akan ada kecelakaan seperti itu. Apa yang dari kasus ini, apa kira-kira yang perlu ditekankan kepada perusahaan, apapun perusahaannya, ketika kita bicara masalah keselamatan dan kesehatan para pekerja? Ya, kami mensosialisasikan ini, mengumumkannya ke perusahaan yang tergabung dalam aplikasi maupun melalui media sosial. Kami memerlukan bantuan semua jenis media, media online, media mainstream, media konvensional. Kita masukkan semua pemberitaan ini sebagai warning kepada perusahaan-perusahaan lain agar tidak melakukan pelanggaran yang sama. Dan ini terus berlangsung. Ketika ini kita publish ke mana-mana, ternyata dampaknya makin banyak perusahaan yang mengajukan ke kami untuk membuat panitia T2K3 itu ke kami. Ada terlihat efeknya. Tapi meskipun demikian, sosialisasi menjadi bagian yang paling penting. Nah, ketika semakin banyak orang merespon ini secara positif, maka kami juga menyiapkan sebuah aplikasi untuk memudahkan pelayanan agar perusahaan itu dimudahkan dalam mengajukan SK P2K3 ke kami. Kami buat aplikasi namanya eSIPDA. Mereka tidak perlu lagi dari Kapuas Hulu, dari Ketapang, Tubang Titi yang jauh-jauh sana datang ke Pontianak membawa segepok dokumen permohonan untuk SK P2K3 dengan segala persyaratannya. Tidak lagi seperti itu. Cukup aplikasi Pak ya. Upload ke kami, ajukan ke kami permohonan. Saya akan menandatangani itu anywhere, anytime. Jadi spaceless sudah pasti. Luar biasa sekali. Paperless sudah pasti, dan timeless karena tidak mengenal jam kerja. Begitu tengah malam saya dapat notifikasi, saya langsung tanda tangan pakai ujung jari saja udah selesai. Siap. Lebih gampang. Jadi bisa dikatakan dinas tenaga kerja dan transmigrasi siap ketika para perusahaan membutuhkan jasa Pak ya, jasa untuk membuat kayak seperti panitia keselamatan kerja seperti itu. Pak, terima kasih Pak ya atas waktunya. Sebenarnya saya ingin beberapa hal ingin saya pertanyakan lagi, tapi karena waktu kita terbatas juga. Dan terima kasih Pak atas semua informasi mengenai K3 ini. Semoga para Sobat Insight dimanapun berada paham dan bisa lebih aware lagi terhadap keselamatan kerjanya. Karena bagaimanapun keselamatan kerja menjadi hal yang paling prioritas dimanapun para pegawai bekerja. Tidak hanya di perusahaan besar maupun perusahaan kecil juga wajib mendapatkan haknya, yaitu keselamatan dan kesehatan. Saya Wati Susilawati undur diri. Terima kasih atas waktunya. Salam.